Seri 3 Borobudur mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Kalian percuma melawanku. Kalian bukan tandinganku. Kalian tidak ada artinya bagiku. Ketahuilah, bangunan ini tidak akan pernah terwujud. Samaratungga boleh mati terkubur bersama dengan mimpi-mimpinya, tetapi Kamulan tidak akan pernah ada. Aku, Biung Sinom, tidak akan pernah mengizinkannya. Borobudur, kisah pertikaian dua Wangsa, Wangsa Shailendra dan Wangsa Sanjaya. Kisah pergumulan watak-watak manusia, iri dengki, angkara murka, dan sifat-sifat luhur serta mulia. Tuan, saya hanya ingin mengagumi Tuan, memuja Tuan dengan hati yang tulus. Kakang, saya tahu. Saya wanita muda. Saya penunggu warung minum. Percayalah kakang, tubuh dan hati saya masih suci, belum tercemar. Entah kenapa, saya selalu gagal dalam merajut asmara dengan wanita. Aku tak pernah mengerti. Kenapa selalu begini? Padahal segalanya sudah kukorbankan untuk mereka. Mengapa begini nasibku? Apakah memang demikian jalan hidupku? Padahal hatiku rindu, sangat rindu pada belayannya. Aku rindu sekali. Juga memperebutkan tahta kerajaan Mataram, memperebutkan kekuasaan. Kamu iri padaku, Kinara, karena kamu anak selir. Aku juga putra Misima Raja Pumanungku Rakai Pikatan. Tetapi ibumu selir. Ibumu orang Shailendra, kamu punya darah Shailendra. Kamu tidak berhak memerintah Mataram. Aku putra mahkota, aku calon Raja Mataram. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Angkara Murka Biung Sino. Edidosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Elsa Surya sebagai Jina Raja Dasa, Lis Mardiana sebagai Biung Sinom, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, dibantu oleh Nugraha, Pripanggi, Idris Avandi, Elias Gibel, Bambang Suryo, Endang Sagita, Iwan Dahlan, Insan, Desi, dan sederet bintang sandiwara radio terkenal lainnya.
Pembawa cerita Asdi Sukyasan, musik dan sutradara Edi Dosa. Mereka masih duduk di ruangan depan warung Nilot. Sesaat lamanya Nilot Paladala tercenung begitu mendengar penuturan Tikorm bahwa Sasi, temannya sesama gadis dari Thailand, diam-diam menaruh hati pada Gunadarma. Bagaimana dengan dia sendiri? Hanya Nilot yang tahu. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa hatinya senantiasa berdesir setiap kali bertatap pandang dengan arsitek muda tersebut. Kalau memang Nilot kenal baik dengan Gunadarma, bolehkah saya minta tolong sedikit? Tentu saja boleh. Pertolongan macam apa yang Nona butuhkan? Kalau memang mampu, saya pasti akan berusaha membantu. Silakan. Begini Nilot, saya sudah berterus terang mengatakan bahwa teman saya ini menaruh hati pada Tuan Gunadarma. Tapi dia tidak bisa berbicara dalam bahasa orang-orang Mataram. Masih lumayan saya sendiri sedikit-sedikit bisa ngomong. Karena itu kami hanya berharap agar Nilot bersedia menjadi jembatan yang dapat membantu mempererat hubungan teman saya ini dengan Tuan Gunadarma. Begitu. Bantulah dia. Iya. Tolonglah dia. Dia sangat membutuhkan pertolongan Nilot. Bagaimana? Apakah terasa cukup sulit bantuan yang kami harapkan darimu? Bagaimana ya? Kalau memang Nilot keberatan... Tidak. Sama sekali saya tidak keberatan. Baiklah, saya akan berusaha membantu teman Nona agar bisa mempererat tali persahabatan dengan Gusti Gunadarma. Ya, mudah-mudahan bisa. Mbok Nilot, ada tamu menunggu. Di mana? Itu di sana, di halaman belakang, di samping kamarmu. Maaf ya, saya tinggal sebentar. Ya, silakan. Nilot Paladala melangkah ringan meninggalkan ruangan depan. Tubuhnya segera menghilang di balik pintu. Sebentar kemudian dia sudah berdiri di halaman belakang. Seketika darahnya berdesir begitu melihat sosok tubuh seorang denawa, seorang raksasa yang sudah dikenalnya sejak lama, Ditya Kalawatara. Nilot meneruskan langkah sambil bertolak pinggang. Ditya Kalawatara pun segera keluar dari balik sebatang pohon. Mereka sekarang sudah berhadap-hadapan. Mau apa datang kemari Ditya Kalawatara? Sopan sedikit, Nilot. Bukankah aku juga kakekmu? Aku tidak punya kakek seorang denawa. Raksasa yang kejam dan buas. Tukang membunuh orang. Cepat katakan apa maksudmu datang ke tempat ini. Kau disuruh Nenek Byung Sinom? Nah, pasti kau punya maksud yang tidak baik. Jangan salah paham, Nilot. Justru maksud kedatanganku kemari untuk kebaikanmu, keselamatanmu. Sebab nenekmu sangat sayang pada kamu. Ada tamu penting rupanya. Tamu yang sudah tidak asing lagi. Masih sanak famili sendiri. Lihat, Mbah. Dia pasti bermaksud merapatkan pagar gaib yang sudah bolong-bolong ini. Pasti disuruh oleh Nenek Byung Sinom. Baleororo, jangan ikut campur urusan ini. Apa? Aku tidak boleh ikut campur urusan cucuku sendiri? Awas kau Kalawatara. Berani mengganggu kehidupan Nilot cucuku ini, kau harus berhadapan dengan aku, Ki Baleororo. Kalau begitu, kamu yang harus kubereskan lebih dulu, Baleororo. Ditya Kalawatara segera melakukan serangan beruntun. Pukulan jarak jauhnya menimbulkan suara gaduh. Nilot dan Ki Baleororo kakeknya terpaksa berlompatan ke sana kemari menghindari hantaman raksasa itu. Pertarungan berlangsung dengan sengit, tapi tampaknya Ki Baleororo tidak terlalu kerepotan menghadapi kakak iparnya. Dia melayani setiap serangan dengan tenang dan penuh keyakinan. Ayo, Kalawatara,
Kerahkan seluruh kemampuanmu. Tahan pukulanku, Baliororo. Hiyo, hiyo. Sementara itu, Gunadarma sedang memimpin pembangunan Kamulan Bumi Sambara. Bersama puluhan kuli angkut, dia mendorong-dorong dan menarik-narik sebongkah batu besar yang sudah dipahat berupa ukir-ukiran di sana-sini. Tampaknya mereka kesulitan memindahkan batu itu ke tempat yang semestinya. Keringat para kuli bercucuran. Ayo, dorong lagi! Tarik! Tambangnya ditarik! Kerahkan seluruh tenaga kalian! Kembali para kuli mendorong dan menarik batu besar itu. Sedikit demi sedikit usaha mereka ada hasilnya juga. Batu tersebut bergeser, merangkak perlahan-lahan di pinggiran pagar langkan. Gunadarma terus berusaha memberikan semangat pada para pekerjanya agar mereka bekerja lebih giat. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa tak jauh dari tempat itu, di balik rimbunan belukar yang lebat, sepasang mata mengawasinya. Mata yang jahat, mata Byung Sinom. Mau apa mereka itu? Apa yang dikerjakan orang-orang bodoh itu? Kasihan sekali laki-laki tampan yang bernama Gunadarma. Dia pikir mampu menyelesaikan pembangunan Kamulan. Oh tidak. Selama Byung Sinom masih bernafas, selama aku masih bisa menatap cahaya matahari, pembangunan Kamulan Bumi Sambara tidak akan pernah selesai. Aku akan terus menggodanya. Aku akan terus mengganggu mereka. Sambil masih terkekeh lirih, Byung Sinom beranjak. Dia menyelinap di balik sebatang pohon besar, memungut sebongkah batu sebesar kepalan tangan. Setelah meniup batu 3 kali berturut-turut, dia melemparkannya ke angkasa. Batu melesat, suaranya berdesing, dan dengan deras menghantam tiang steger bambu hingga menimbulkan suara ledakan. Rasakan, dasar orang-orang goblok. Percuma kalian menumpuk-numpuk batu. Akhirnya akan kurobohkan juga. Kurang ajar, menyerang dari belakang. Pendekar licik, tukang membokong orang. Bukankah kamu Purnawijaya, Panglima Perang Mataram yang ternama? Pendekar yang handal. Perbuatanmu tidak pantas, laki-laki pengecut. Ayo, kalau memang kamu benar-benar jago, benar-benar pendekar pilih tanding, ayo hadapi Byung Sinom dari depan. Ayo! Perempuan jelek, tua bangka. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kulakukan di sini? Jangan gusar, Purnawijaya. Aku hanya sekedar ingin main-main saja dengan para pekerja itu. Kau sudah berbuat onar lagi. Kau lihat akibat perbuatanmu. Banyak orang yang terluka. Hanya terluka? Nanti juga sembuh. Aku belum bertindak terlampau jauh. Seharusnya aku membinasakan mereka semua. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Byung Sinom? Jangan gelisah, Purnawijaya. Aku tidak menginginkan apa-apa. Hanya main-main saja. Kurang ajar. Kau telah menyepelekan Purnawijaya. Hiya! Aduh! Untung kamu segera melompat, Purnawijaya. Kalau tidak, kepalamu akan remuk. Aku tidak ingin bertarung denganmu, Byung Sinom. Aku tidak punya waktu. Kalau begitu ya sudah. Pergi sajalah. Biarkan aku di sini. Aku hanya ingin main-main dengan para pekerja bangunan itu. Lihat saja. Mereka berlarian ke sana kemari seperti laron di malam hari. Awas kalau kau berani mengganggu mereka. Akan kupuntir batang lehermu. Tidak semudah itu, Purnawijaya. Kalau memang bisa, mengapa kamu tidak lakukan dulu-dulu? Hah? Cepat tinggalkan tempat ini. Kamu yang harus pergi. Aku kepala keamanan di sini.
Aku yang akan menjaga pembangunan Kamulan sampai selesai. Pembangunan Kamulan tidak akan pernah selesai. Apa? Siapa yang menghendaki begitu? Aku, Byung Sinom. Aku yang menginginkan pembangunan Kamulan dihentikan sekarang juga. Daripada mereka bersusah payah dan banyak yang terluka atau bahkan binasa. Kalau begitu, kau biang keladinya. Kau yang selalu membuat huru-hara di Kamulan Bumi Sembara ini. Sekarang kamu sudah tahu, Purnawijaya. Apa yang akan kamu lakukan? Ini yang akan kulakukan. Iya! Setelah tiang steger meledak dan hancur berkeping-keping, maka batu besar yang tengah digotong-gotong para pekerja pun roboh, menimpa sebagian dinding vihara. Dinding itu pun seketika roboh. Suasana agak tenang, para pekerja yang terluka segera dirawat oleh teman-temannya yang selamat. Tak ada korban nyawa. Gunadarma duduk di samping Arca Buddha. Ki Umbul menemaninya. Arsitek muda itu tampak sangat terpukul oleh peristiwa yang baru saja terjadi. Wah, lah kalau terus-menerus gangguan bermunculan seperti ini, kapan selesainya pembangunan Kamulan? Jangan tanya sama aku. Lah, aku tidak bisa menjawabnya. Aku juga kaget loh. Tidak ada angin, tidak ada hujan kok dinding vihara bisa roboh begitu. Dan batu sebesar kerbau kok melayang dari atas, coba. Untung tidak ada korban jiwa. Ya, aku yakin ada tangan-tangan jahil sengaja mengacaukan suasana. Ya, tapi kan tidak ada siapa-siapa. Tidak ada orang-orang kecuali para pekerja. Mungkin saja dia bersembunyi di tempat yang agak jauh. Kan ada Purnawijaya dan prajurit-prajurit jaga. Mereka bertanggung jawab atas kelancaran pembangunan Kamulan. Sebentar, Ki. Sebentar. Gunadarma melompat dan berlarian di antara kesibukan para pekerja yang merawat mereka yang terluka. Hampir saja dia menabrak seorang pekerja yang tengah menggotong kawannya. Tak lama kemudian dia sudah berdiri di sebuah lereng. Jaraknya kurang lebih 30 depa di samping tembok belakang vihara. Purnawijaya sudah menunggu di bawah pohon. Wajahnya penuh luka, pelipisnya berdarah. Demikian pula sudut mulutnya pecah dan mengeluarkan darah segar. Purnawijaya, apa yang terjadi? Aku terlambat datang. Iblis betina itu sudah terlanjur membuat kacau suasana. Iblis betina? Iya, Byung Sinom. Dialah yang membuat huru-hara. Dia sengaja merobohkan tiang stegar dari jauh. Di mana dia sekarang? Entahlah. Mungkin sudah pergi. Aku tidak berhasil menangkapnya. Dia seorang pendekar sakti. Aku bahkan dibuatnya babak belur. Kalau tidak kabur, pasti aku sudah binasa di tangan perempuan iblis itu. Kita bisa menghadapinya bersama-sama. Ayo, kita cari dia. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia telah membuat banyak orang terluka. Ayo, Purna. Tidak. Mengapa? Percuma. Dia sudah pergi. Menghilang entah kemana. Mungkin dia belum pergi jauh. Mungkin dia masih sembunyi di sekitar tempat ini. Kalau nanti kita lengah, dia pasti mengacau lagi. Ya kan? Walaupun berdua, kita keroyok perempuan iblis itu. Percuma. Dia benar-benar sakti. Ilmunya ilmu setan, sulit dikalahkan. Purna, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus berusaha mencegah perbuatannya. Ini tanggung jawab kita. Tanggung jawabku. Karena aku ditunjuk Gusti Ratu Pramodawardhani untuk mengamankan pembangunan Kamulan. Sudahlah Tuan Gunadarma. Biar aku yang mengurusi Byung Sinom atau penjahat lain yang berusaha menggagalkan pembangunan Kamulan. Kau pusatkan perhatianmu pada pekerjaanmu sendiri dan berikan semangatmu pada mereka, para pekerja itu. Kasihan mereka. Tunggu, mau kemana kau? Melihat-lihat suasana sekitar.